Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmahnya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Al-Wajibat, di mana pembahasan kita telah sampai kepada anwa at-tauhid, pembagian dari tauhid, dan sudah kita jelaskan jenis tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Telah kita sebutkan dan telah kita jelaskan dan telah kita bacakan syarahnya yang terdapat di dalam syarah kitab Al-Wajibat ini. Dan sekarang kita akan beranjak kepada jenis tauhid yang berikutnya, yaitu tauhid al-uluhiyah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif penyusun dari Al-Wajibat ini, asani tauhidul uluhiyah. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Wa huwa alladhi waqa'a fihi an-niza' fi qadimid dahri wa hadithihi. Tauhid uluhiyah ini merupakan tauhid yang di dalamnya terjadi perselisihan, terjadi peperangan yang telah dimulai semenjak dahulu bahkan sampai hari ini. Ya, fi qadimid dahr wa hadithihi. Jadi semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Terjadinya an-niza', terjadinya peperangan, permusuhan itu disebabkan tauhid yang kedua ini. Ya, disebabkan tegaknya ataupun dakwah tauhid yang kedua ini, tauhid uluhiyah. Seperti yang pernah kita jelaskan bahwasanya jenis tauhid yang pertama, tauhid rububiyah, semua manusia, bahkan sedikit yang didapati yang mengingkarinya. Hampir rata-rata semua manusia muslim dan kafir mengakui jenis tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Tapi tauhid uluhiyah ini ketika didakwahkan, maka disinilah akan terlihat siapa yang benar tauhid rububiyahnya dan siapa yang tidak benar tauhid rububiyahnya. Karena pengakuan terhadap tauhid rububiyah melazimkan dia harus meyakini tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah. 6. Jadi ini sudah terjadi semenjak dahulu sampai saat ini. Jadi semenjak zaman kuno sampai zaman modern. Wa huwa tauhidullah bi af'al ibad. Tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah. Jadi yang namanya tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ataupun dengan amalan hamba itu sendiri. Jadi amalan-amalan kita, amalan-amalan hamba-hamba Allah ini, amalan-amalan manusia ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini beliau membawakan contohnya seperti apa? Kaddoa, seperti berdoanya seorang hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berdoa kepada selain Allah, maka rusaklah tauhid uluhiyahnya dan tidak ada manfaat tauhid rububiyahnya. Karena sesungguhnya jika sekedar seorang mengetahui tauhid rububiyah, ini tidaklah menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Ya, ini tidak menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Karena kita dapati
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerangi mereka walaupun mereka yakin bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tauhidullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba itu sendiri. Apa di antaranya? Berdoa, wan nazar yaitu bernazar, wan nahar itu an-nahar yaitu menyembelih, itu hanya kepada Allah. Nazar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Warroja, harapan dirinya itu hanya dia tuangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal khauf, rasa takutnya hanya ditujukan kepada Allah saja. Wat tawakkul, ya ketawakalan dari dalam hatinya, penyandaran hatinya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-raghbah war-rahbah, harap dan cemasnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal inabah, kembalinya dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian. Wa kullu naw'in min hadhil anwa' alaihi dalilun minal Qur'an. Dari jenis-jenis ibadah ini semuanya di atas dalil yang terdapat dari Al-Qur'an. Jadi ada dalil-dalilnya ataupun dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenis-jenis ibadah yang disebutkan tadi seperti doa, nazar, nahar, roja, khauf, tawakal, rohbah dan rohbah semisalnya dari ibadah-ibadah yang hanya khusus ditujukan kepada Allah Ta'ala, dalil-dalilnya bisa kita dapati di dalam Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini matannya. Sehingga kata beliau, maksudnya dari matan itu, an-naw'u tsani min anwa'it tauhid. Jenis yang kedua dari pembagian tauhid ini yaitu tauhidul uluhiyah. Ya, tauhidul uluhiyah. Maksud dari tauhid uluhiyah kata pensyarah di sini, ifradullahi ta'ala bil ibadah. Wallahu ta'ala huwal ma'luh al-ma'bud wahdahu la syarikalah. Jadi maksud tauhid uluhiyah adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Apapun itu jenis ibadahnya. Jadi ketika dilakukan ibadah-ibadah tersebut dari sekian banyak jenis ibadah, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuannya hanya satu, ditujukan hanya satu, itulah dia tauhid dari kata wahada yuwahidu. Seorang yang al-muwahhid, maka dia adalah seorang yang menujukan, mengarahkan ibadah yang dia lakukan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, itu makna tauhidul uluhiyah. Dialah ma'luh al-ma'bud, dialah ilah, ya, dialah sesembahan yang paling berhak disembah, diibadahi, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga saham ibadah itu diambil, saham ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah sebanyak 100%-nya, kan gitu ya. Jadi seluruhnya 100%. Saham ibadah itu seharusnya diberikan kepada Allah, kemudian dia berikan sebagiannya, tidak semuanya kepada Allah, diambil, dia berikan kepada selain Allah. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu punya sekutu dalam ibadah, kayak kerjasama, kan gitu ya. Seperti orang yang melakukan kerjasama dalam satu usaha, sehingga dia membutuhkan orang lain untuk membantu usahanya, menanamkan saham modalnya di dalam usahanya, nanti kita bagi hasil. Ya nggak bisa, tidak ada. Ya tidak berlaku sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadah itu murni hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga tidak boleh dia diberikan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian beliau mengatakan taqaddama ta'riful ibadah. Sudah kita lewati definisi ibadah, ya. Itu bisa dilihat pada halaman yang ke-28 dari kitab bahasa Arabnya. Enggak tahu kalau terjemahannya ya. Jadi pernah dijelaskan dari ta'riful ibadah, apa itu ibadah. Para ulama juga membawakan definisi ibadah yang paling bagus definisinya seperti yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, ya, minal aqwal wa af'al az-zahirah wal batinah. Nah, itu pernah kita lewati pembahasannya dari definisi ibadah. Wa hadha an-naw' huwa tauhidut talabi wal qasdi. Inilah jenis tauhid yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tauhidut talab wal qasdi. Tauhid yang dituntut
Dan tauhid yang dimaksudkan adalah inilah dia. Yang dimaksud dengan tauhid itu ya inilah dia yang dimaksud dengan pembahasan tauhid, bukan hanya sebatas tauhid rububiyah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menamakan tauhidul asma wa sifat, tauhidul uluhiyah wal asma wa sifat, beliau namakan sebagai tauhidut talab wal qasdi. Tauhid yang dituntut dan yang dimaksudkan. Adapun tauhid rububiyah, beliau menamakannya dengan tauhidul ma'rifah. Yaitu mentauhidkan Allah sekedar dia mengetahui. Karena ini hampir rata-rata semua manusia mengetahui yang ciptakan dia Allah, kecuali sebagian orang yang mungkin agak agak kusut mungkin jaringan otaknya, sehingga mengatakan tidak ada Tuhan ataupun kehidupan itu hanya perputaran waktu dari kelompok dahriyah, itu segelintir orang saja. Tapi umumnya diantaranya adalah orang-orang jahiliyah. Ya, mereka meyakini yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan mereka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sebatas hari ini didapati ada orang-orang Islam yang memahami tauhid, kalau kita sampaikan bahwasanya perkara yang paling penting dipelajari adalah perkara tauhid, langsung mereka mengatakan, perkara tauhid, kami yakin kok yang ciptakan kami Allah Subhanahu wa taala, ngapain lagi dipelajari? Ada sebagian orang seperti itu memahaminya, orang-orang ya yang mana mereka tidak tidak memperhatikan perkara ini. Ketika disampaikan ilmu yang paling utama dipelajari, ya, kemudian perkara yang paling utama untuk diketahui adalah perkara tauhid, mereka pun mengatakan, itu kan sudah diketahui kan gitu ya. Artinya ya kita yakinlah yang ciptakan kita kan Allah. Sudah yakin kita yang ciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan itu yang dimaksud. Makanya alangkah alangkah indahnya pembagian tauhid yang disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma wa sifat beliau sebut dengan tauhidut talab wal qasdi. Tauhid yang dituntut yang dituntut, kemudian yang dimaksudkan adalah tauhid inilah dia. Ya, tauhid uluhiyah. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Yang dimaksud dengan tauhidut talab wal qasdi yaitu maknanya la ilaha illallah. Adalah maknanya yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Wa huwal ladzi khalaqallahul khalq wa huwal ladzi khalaqallahul khalqa li ajlihi. Inilah jenis tauhid yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya untuk jenis tauhid ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan hanya semata-mata untuk mengenal Allah, hanya mengenal dia penciptanya saja. Karena ini cuma sebatas tauhidul ma'rifah. Bahkan kata beliau di sini, Allah menciptakan makhluknya adalah untuk tujuan tauhid yang kedua ini, yaitu tauhidul uluhiyah, tauhidut talab wal qasdi. 6. Wa anzalal kutuba wa arsalar rusula bidzalika. Allah taala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus rasul-rasulnya untuk apa? Untuk tauhid uluhiyah. Ya, untuk tauhid uluhiyah, bukan hanya semata-mata untuk tauhid rububiyah saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, ya, ayat ini Allah taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan tidak pula manusia, ya, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi inilah tujuannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya untuk merealisasikan tauhid yang kedua ini. Untuk memberikan ataupun menginformasikan, ya, ataupun merealisasikan tauhid yang kedua ini agar manusia benar-benar bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. 6. Sehingga kata beliau di sini, fa fi hadhil ayah bayanul hikmah ad-diniyah asy-syar'iyyah min ijadi tsaqalaini wa hiya ibadatullah wa hiya ibadatullahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Maka dalam ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dari ayat tersebut di dalamnya terdapat penjelasan hikmah
hikmah diturunkannya syariat agama ini adalah karena terjadinya penciptaan dua komunitas makhluk, yaitu jin dan manusia. Dan tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Bahkan dari awalur rusulin bu'itsa ila ahlil ardi bil amri bit tauhid wa nahyi 'anil syirki wa huwa Nuhun alaihi salam. Kata beliau di sini, rasul yang pertama sekali diutus kepada penduduk dunia ini, perintah yang dia sampaikan kepada umatnya adalah perintah untuk bertauhid. Ya, perintah untuk bertauhid. Siapa dia? Yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Ini rasul yang pertama yang diutus kepada satu umat yang telah berbuat kesyirikan, itu kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diperintahkan, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan melarang manusia dari perbuatan kesyirikan. Jadi ini merupakan rasul yang pertama yang memulai dakwah tauhid ini. Nah, demikian. Ya. Yang mana kata beliau, wa qablahu asyratu qurunin min Adam alaihissalam ilaihi kulluhum ala tauhid hatta zaharu syirku fi qaumi Nuhin lamma ghalau fis salihina kama fi sahihil Bukhari. Jadi kata beliau, yang mana manusia sebelum diutusnya Nabi Nuh, di mana jaraknya kurang lebih 10 kurun antara Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. 10 kurun itu ya 1 kurun 100 tahun. Jadi kurang lebih 1000 tahun manusia tidak berbuat kesyirikan. Ini manusia-manusia awal setelah Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mereka tidak berbuat kesyirikan. Tapi setelah itu, setelah mencapai 10 kurun ataupun 1000 tahun, mulailah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan. Dengan cara apa? Itu caranya melampaui batas di dalam mengagungkan orang-orang saleh, bersikap ghulu, terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang saleh yang hidup di tengah-tengah mereka. Tatkala meninggalnya kemudian mereka agungkan, mereka muliakan, melampaui batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kesyirikan di masa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, seperti yang diceritakan di dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari di sana disebutkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Di dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-23. Wa qalu, dan ini ucapan mereka, ucapan kaumnya Nabi Nuh. Apa kata mereka? Apa kata kaumnya Nabi Nuh? Wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini nama-nama orang soleh. Ini nama-nama orang soleh. Wad, yaghuts, ya'uq, kan gitu ya, wa nasr dan seterusnya. Nah, apa kata mereka? Wa qalu la tadarunna alihatakum. Jangan kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini. Alihah itu penyebutan jamak dari ilah. Ya. La tadarunna alihatakum. Ini menunjukkan Tuhan mereka itu sudah banyak. Jadi mereka telah menyembah banyak Tuhan. Bukan satu saja, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya sebenarnya tidak seperti itu. Awalnya hanya sebatas ingin mengagungkan orang soleh yang hidup bersama mereka. Mereka senang, gembira, cinta dengan orang-orang soleh ini, merasa tenang dan tentram jika berbicara dengannya. Tapi setelah mereka meninggal dunia, yaitu yang disebutkan namanya tadi Wad, Suwa', Yaghuts, itu nama-nama orang soleh yang hidup di masa kaumnya Nabi Nuh, yang mereka menampakkan kesolehan. Setelah mereka meninggal dunia, mulailah di sana sikap hulu ini menjangkiti mereka. Jadi semacam penyakit yang menyebabkan, tapi bukan penyakit jasmani, tapi penyakit
rohaninya, kan gitu ya, yang akhirnya menyebabkan seluruhnya ya menjadi kerusakan, bahkan tidak hanya secara rohani tapi zahir dan batin mereka rusak disebabkan perbuatan syirik ini. Ya. Jadi la tadaruna alihatukum wa la tadaruna wadda. Apa kata mereka? Ya, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian ini. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. Jangan tinggalkan. Nah, kata Abdullah bin Abbas, hadihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuhin. Yang di dalam surat Nuh tadi, nama-nama itu adalah nama-nama orang-orang yang soleh di masa kaum Nabi Nuh. Ini kata Abdullah bin Abbas. Falamma halaku, ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, ya, ketika meninggal dunia, auhasyaiton ila qaumihim, syaitan pun mewahyukan kepada kaumnya ini. Ya, syaitan pun memberikan wangsit-wangsit. Dibisik-bisikin. Syaitan itu membisikin mereka. Apa kata syaitan ini? Ya, an sobu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansoban. Buatkanlah di tempat atau di majelis-majelis mereka, di majelis orang soleh ini. Mungkin mereka dulu buka majelis, kan gitu ya. Ada majelis-majelis yang mana mereka dulu sering duduk di sana, sering memberikan wejangan di sana. Nah, ketika orang-orang ini meninggal, syaitan pun memberikan wangsit, memberikan bisikan-bisikan kepada orang-orang yang ditinggalkan oleh orang soleh ini. Kenapa kalian enggak membangun, kan gitu ya, tidak mengagungkan ataupun tidak memelihara tempat yang pernah didudukin oleh orang-orang soleh? Ini penyakit jahiliyah ini ya. Penyakit jahiliyah itu terlalu apa gitu ya? Terlalu ini mengagungkan ataupun mengkultuskan tempat-tempat bersejarah yang mana itu ya, tempat itu pernah mungkin diinjak, kan gitu ya. Oh, tempat ini pernah disinggahi oleh si fulan itu mungkin dikenal orang yang baik, kemudian dimuseumkan. Nah, itu ya, dimuseumkan. Nah, gitu ya, dimuseumkan. Sehingga itu di daerah sana orang pun datang ke sana, meyakini ini, meyakini itu. Ini sebenarnya salah satu ya sebab terjadinya musibah besar ini, itu kesyirikan. Ketika peninggalan-peninggalan orang-orang soleh ataupun orang-orang yang dianggap agung itu ditemukan. Nah, ini satu penyakit ini. Nanti ditemukan di daerah sana misalnya gitu kan. Wah, ini peninggalannya si fulan, syekh fulan, wali fulan, kan gitu ya. Wah, sudah dibesarkan tempatnya, dipelihara, dibuat di sana semacam apa gitu ya, tempat rekreasi ya, pokoknya difasilitasi. Ya, akhirnya orang pun jadikan tempat berkunjung. Awalnya cuma berkunjung, lama-lama dia memiliki keyakinan ini memiliki kekuatan yang akhirnya terjadilah ritual-ritual ibadah di sana, nyembelih di sana, bernazar ingin ke sana. Gitu ya. Jadi dia bernazar, kalau saya lulus nanti masuk perusahaan ini, perusahaan besar ini susah masuknya ke dalam ini. Kalau begitu bagaimana cara masuknya? Saya bernazar, kalau nanti memang benar masuk ke sana, saya akan ya kunjung ke sana, kan gitu ya, akan mengunjungi tempat ini ataupun yang semisalnya. Nah, demikian. Nah, ini penyakit yang terjadi di masa kaum yang pertama sekali berbuat kesyirikan dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Syaitan membisikkan kepada mereka, kenapa tidak kalian agungkan, ya, tidak kalian agungkan, tidak kalian muliakan majelis-majelis orang soleh yang telah meninggalkan kalian. Wasammuha bi asma'ihim, atau minimalnya kalian berikan nama-nama ya dengan nama-nama mereka. Jadi dibuatlah pada waktu itu gambar-gambar mereka awalnya. Awalnya sih tidak langsung patung lah gitu ya, tidak langsung patung. Awalnya itu cuma gambar-gambar saja. Di majelis-majelis orang soleh tadi dibuatkan gambar. Ya, memang bahaya juga gambar-gambar ini. Bisa menjadi wasilah kesyirikan juga kan akhirnya. Siapa yang bisa menjamin gambar-gambar orang soleh itu tidak disembah nanti 100-200 tahun berikutnya? Bisa jadi itu nanti tiba-tiba 300 tahun berikutnya jadi patung, itu gimana? Gitu ya. Awalnya hanya sebatas gambar saja. Nah, demikian. Jadi diberikanlah nama-namanya. Di tempat-tempat orang soleh tadi pernah duduk semasa hidupnya, dibuatkan gambar di sana, dikasih nama, ini patungnya si soleh, si Wat, ini dan semisalnya. Nah, demikian. Wasammuha bi asma'ihim. Fafa'alu.
Akhirnya kaumnya Nabi Nuh ini pun melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan tadi, apa yang diwangsitkan oleh syaitan tadi. Fafa'alu. Ini kata Abdullah bin Abbas. Walam tu'bad. Awalnya sih, kan gitu ya. Awalnya patung-patung ini ataupun gambar-gambar orang soleh ini, gambar orang soleh, ini nggak disembah awalnya. Tidak disembah. Cuma apa? Hanya saja ini bisa mendatangkan semangat mereka kembali ketika mereka mengalami futur di dalam beribadah. Ya, jadi mungkin mereka mengalami kayaknya apa gitu ya, apa istilah sekarang itu setelah futur, galau katanya itu ya. Galau ini gimana ini ya, kan ya, datang ke tempat ya, ke majelis yang sudah mereka ini khususkan tadi, tempat orang soleh yang pernah dia duduk di sana, ada gambar-gambarnya, datang ke sana, melihat wajah mereka lagi, wah semangat lagi, seakan-akan dia melihat orang ini masih hidup. Karena dia melihat orang soleh itu semangat lagi, semangat lagi, hilang galaunya, ya, semangat lagi. Nah ini awal-awalnya seperti itu, nggak disembah sih, tidak disembah, akan tetapi hanya sebatas untuk memberikan semangat mereka saja. Hatta idza halaka ulaik, sehingga apabila generasi yang pertama tadi, maksudnya generasi yang buat gambar-gambar tadi sudah binasa, wa nusiyal ilmu, kemudian ilmu lambat laun sudah semakin hilang, generasi berikutnya ubidat, barulah di sana dia disembah. Memang generasi pertama ya begitu tadi kan, cuma hanya sebatas memberikan targhib saja. Melihat gambarnya di tempat itu, semangat lagi, balik lagi. Wah, semangat lagi dia. Ya, hidupnya tidak galau lagi. Nah, ketika ini sudah berganti generasi. Muncul generasi berikutnya, kan gitu ya, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada penanaman akidah yang benar, tanpa ada penjelasan bagaimana tauhid yang sebenarnya, dibiarkan hal tersebut masuk generasi berikutnya. Mungkin mereka melihat, ini bapak-bapak kita kalau dalam keadaan galau dulunya, cerita sama anaknya kan gitu ya, itu datang ke tempat ini. Kalau lagi galau itu datang ke sini, kan gitu ya. Kalau lagi pikirannya agak error itu datang ke sini, langsung mereka seger. Wah, berarti ada apa-apanya ini. Ya sudah, kita pugar lagi katanya. Nah, dipugar lagi. Yang dulunya cuma gambar-gambar lukisan saja, jadilah dia dengan ukiran. Kan gitu ya. Enggak disembah sih mungkin. Mungkin tidak disembah langsung, kan gitu ya. Cuma hanya sebatas datang lihat patungnya, kan gitu ya, sudah direnovasi lagi, sudah lebih bagus tempatnya. Dalam rangka untuk apa gitu ya? Biasanya ada alasan orang awam itu untuk menjaga biasanya peninggalan nenek moyang. Nah, gitu ya. Dalam rangka untuk menjaga peninggalan nenek moyang, diperindahlah seperti itu. Ya, orang pun mengunjungi kan. Karena akan terus gitu ya. Berita-berita dari orang dulu itu akan terus bersambung. Syaitan itu nggak akan puas seperti itu aja, dia akan ikut menyambungnya juga, membantu berita itu tersambung. Jadi mereka pun datang. Kalau ada masalah datang ke sana. Kemudian semangat lagi. Ya, sampai begitu seterusnya. Mungkin generasi ketiga melihat, wah ini tempat-tempat yang ini gitu ya, yang mana nenek moyang kita, yang kakek-kakeknya kita dulu memang kalau ada apa-apa ya ke sini sudah. Ya, kalau ada apa-apa dia ke sini, ya itulah dia, dikenal patung Wat, Suwa, Yaghut. Akhirnya mereka di sana melakukan ibadah, berdoa. Kalau mereka berdoa datang ke tempat itu, khusus berdoa di sana, sembelihan pun datang di sana, ya melakukan ibadah-ibadah itu di sana, di tempat itu, di dekat patung itu, ya terus menerus sampailah mereka benar-benar nyembah patung, kan gitu ya. Walaupun mereka sendiri mengatakan kami enggak menyembah mereka, ma na'buduha illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu alasan mereka. Kami enggak beribadah kok sama patung-patung ini. Siapa bilang kami nyembah patung? Kami tahu nih patung ini enggak bisa apa-apa. Kan gitu ya. Enggak bisa apa-apa. Hanya saja patung ini bisa mendekatkan doa kami, keinginan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka rububiyahnya ada, kan gitu ya. Ada rububiyahnya, tapi uluhiyahnya kacau. Gitu ya. Jadi memberikan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dia di antara ringkasan gitu yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dari tafsiran surat Nuh ayat yang ke-23 tadi. 6. Fa hada awwalu syirkin hadatsa fil ardi. Inilah syirik pertama sekali terjadi di muka bumi ini, kesyirikan yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang sebelumnya kurang lebih 10 kurun ataupun 1000 tahun tanpa ada kesyirikan. Ya, tanpa ada kesyirikan.
mulainya adalah pada masanya ataupun zamannya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wa sababuhu al-ghulu fis salihin, dan yang menjadi sebab terjadinya kesyirikan ini apa? Al-ghulu fis salihin, terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang soleh. Sekarang juga seperti itu kita dapati. Ada ya, nggak tahulah apa namanya, dinamakan dia ustadz kah, wali kah, atau kiai, terlalu diagungkan, ya, terlalu dikultuskan. Apakah dia yang masih hidup ataukah dia yang sudah meninggal? Sampai ruku-ruku kalau nyium tangannya, gitu ya, sampai ruku-ruku nyium tangannya, masya Allah, gitu ya. Bahkan sampai-sampai sungkem di bawah kakinya, bahkan disuruh apa saja mau. Ya, disuruh apa saja mau, padahal itu sesuatu yang nggak masuk akal, mau dia ya melakukannya. Namun iyazubillah. Demikian. Padahal ya tidak ada ketaatan melainkan pertama sekali adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ya taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebabnya adalah sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh, ataupun kata beliau yang menjadi sebabnya al-jahlu bidini rabbil alamin, bodoh terhadap agama ya Allah Subhanahu wa taala, jahil terhadap agama Allah taala. Ya, ini yang juga yang menimpa kaumnya Nabi Nuh ini. Kenapa? Karena generasi demi generasi tidak ada yang mengingatkan tentang ya kesyirikan itu. Mereka menganggap ini hal yang biasa saja, padahal inilah yang pertama sekali membinasakan umat di muka bumi ini. Terjatuhnya mereka kepada kesyirikan karena tidak mau mengingatkan manusia dengan kesyirikan, menganggap hal-hal itu biasa saja. Ya, seperti tempat-tempat yang diagungkan, ya museum ataupun ya itu tadi gitu ya, memuseumkan tempat-tempat bersejarah orang-orang yang pernah singgah di sana. Ini bahaya sebenarnya. Ini bisa menjadi wasilah kesyirikan bagi generasi-generasi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Bahkan sampai akhir dari para rasul itu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun melakukan ya pembersihan terhadap sisa-sisa kesyirikan ini yang pernah terjadi. Jadi ketika beliau Fathul Mekah memerintahkan Ali, ya, tidaklah kamu temukan kuburan yang ditinggikan melainkan kamu ratakan, tidaklah kamu mendapati ada berhala ataupun patung-patung melainkan kamu hancurkan. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali ketika Fathul Mekah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali, setiap timsal tidaklah kamu mendapatkan ya timsal ini maksudnya patung-patung melainkan sawaitahu, ratakan. Dan tidaklah kamu dapati ya kuburan musyrifan, kuburan yang tinggikan melainkan kamu ratakan juga. Nah, demikian. Khani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Fa kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Setiap nabi diutus kepada kaumnya memerintahkan mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu akan ada rasul yang diutus di sana. Setiap umat akan diutus seorang rasul untuk menyerukan ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadah hanya kepada Allah dan jauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku. Jadi ini merupakan perintah Allah kepada setiap rasul yang diutus terhadap setiap umat untuk menyerukan yakni ya ibadah hanya kepada Allah dan jauhi perbuatan syirik. Baik. Dan ayat-ayat yang lainnya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan kata beliau di sini dalam syarahnya, bal kullu suratin fil Qur'an fahiya mutadamminah li naw'it tauhid, bal kullu ayatin mutadamminah li tauhid syahidah bihi da'iyah ilaih.
Bahkan setiap surat di dalam Al-Quran mengandung ya minimalnya ada 2 tauhid digabungkan. Biasanya gitu ya dalam satu ayat. Bahkan kita telah sebutkan pada pekan yang lalu dalam satu ayat dalam surat apa itu? Maryam ya, disebutkan sana 3 jenis tauhid secara langsung. Ya, 3 jenis tauhid. Tapi umumnya setiap surat itu akan ada disebutkan dua jenis tauhid, apakah dia rububiyah uluhiyah ataukah dia uluhiyah asma wa sifat, ataupun minimalnya 1 jenis tauhid yang memberikan saksi bahwasanya ini adalah perkara yang paling utama, sehingga setiap surat Al-Qur'an pasti akan ada disebutkan tentang tauhid. Akan disebutkan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah. Naam, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Tauhidul uluhiyah, kata beliau, tauhid uluhiyah ini adalah tauhidullah wa ifraduhu bi af'al ibad. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan para hamba. Seperti apa? Seperti doa. Dalam matanya tadi disebutkan kan gitu ya, berdoa. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Ya, dalam surat Ghafir ayat 60 di sana disebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah hanya kepadaku, aku akan kabulkan, aku akan ijabah permintaan kalian. Berarti apa? Wa qala rabbukum ud'uni, kata Allah. Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku. Artinya apa? Tidak perlu pakai perantara. Enggak perlu datang ke kuburan, manggil-manggil penghuni kuburan itu. Kan gitu ya. Wahai Syekh fulan yang sudah meninggal, dipanggil-panggil. Sampai-sampai mereka meyakini orang yang meninggal itu bisa dengar. Padahal tidak bisa mendengar sama sekali. Orang yang sudah meninggal di alam barzakh, kehidupan yang mereka alami adalah kehidupan barzakhiyah, bukan kehidupan duniawiyah. Kan gitu ya. Kehidupan barzakhiyah yang memiliki kehidupan sendiri. Ya, kita yakini bahwasanya di alam barzakh orang-orang yang sudah meninggal, mereka itu hidup di alam barzakhnya. Jadi kehidupan fase yang ketiga setelah dia fase kehidupan dunia. Namun mereka sama sekali tidak bisa mendengar. Walaupun di sana ada beberapa hadis yang seakan-akan menunjukkan mereka mendengar. Kan gitu ya, apa yang kita lakukan. Mereka beralasan bahwasanya ketika jenazah itu ditinggalkan oleh orang-orang yang menguburkannya, dia masih mendengar bunyi seretan sendal orang-orang yang meninggalkannya. Ini kan hanya pada kondisi khusus saja pada waktu itu. Tidak pada setiap kondisi. Bahwasanya orang yang meninggal itu bisa dengar terus. Begitu ya, bisa dengar terus. Sehingga mereka datang ke kuburan karena mendengar hadis itu, oh berarti orang yang dalam kubur ini bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Sendal kita aja bisa dia dengar, katanya gitu ya. Seretan sendal aja bisa dia dengar, apalagi permintaan, omongan kita. Terlebih lagi mereka beralasan, oh dikait-kaitkan kan gitu ya. Pantas saja kalau kita mau masuk kuburan diperintahkan untuk mengucapkan salam. Ya, karena mereka dengar salam kita. Jawab mungkin kan gitu ya. Tidak, itu kan adabnya saja kan gitu ya. Itu adabnya. Bahkan kalau kita mau melihat, ada di dalam beberapa syariat bagi kita semua mengucapkan salam tanpa ada kewajiban orang yang mendengar menjawabnya. Padahal hukum asalnya salam yang didengar itu wajib dijawab. Tapi ada salam yang kita dengar itu nggak perlu dijawab. Salam apa itu? Salam ketika sholat. Ya kan gitu ya. Ketika imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, apakah makmumnya Waalaikumsalam? Kan enggak kan? Iya, jadi tidak melazimkan setiap salam itu harus dijawab oleh orang yang dengar. Itu pun kalau orang yang di kuburan itu mendengar kan gitu ya. Tapi ya mereka tidak mendengarnya. Nah, demikian. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara jenis ibadah yang contohkan dalam matanya tadi, seperti doa. Demikian juga nazar. Ya, nazar kata beliau. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7. Allah taala berfirman, yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazar. Nah, untuk menunjukkan kan gitu ya, bahwasanya penunaian nazar itu adalah wajib. Ya, intinya nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya, intinya makna nazar itu seorang mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya dia tidak
Tidak wajib. Tidak wajib baginya. Seperti apa? Dia bernazar saya akan memberi makan 100 orang miskin. Apakah sebelum dia bernazar itu memberi makan 100 orang miskin itu diwajibkan oleh Allah? Tidak. Kan gitu ya. Tidak ada diwajibkan, dikhususkan wajib ya kalian wahai manusia wajib kalian memberi makan 100 orang miskin. Enggak ada kewajiban yang datang dari Allah dan Rasulnya mengkhususkan seperti itu. Tapi ketika dia mewajibkan dirinya sendiri, jadilah dia wajib. Inilah dia nazar. Seorang yang mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib untuk dirinya sendiri. Dia bernazar. Nah, dan ketika dia sudah nazarkan wajib untuk tunaikan karena ini kewajiban. Nah, bernazar itu juga harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang berikutnya di antara ibadah yang lainnya an-nahr, yaitu menyembelih. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fasholli li rabbik wanhar li rabbik." Itu dia mahzubnya, kan gitu ya. Takdirnya seperti itu, takdir kalam. Jadi fasholli, salatlah kalian untuk Rabb kalian, yang mana sujud kita ini kan enggak boleh kepada selainnya. Sujud kita ini kita persembahkan sujud kita ini hanya kepada Allah. Li rabbika ya ini lillah. Demikian juga wanhar lillah. Ketika menyembelih juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan penyembelihan atau dalam bahasa kita itu tumbal. Kan gitu ya. Kalau dalam bahasa kita kan, kalau ini kan an-nahr atau az-zabah. Penyembelihan itu kan mengorbankan, menumbalkan makhluk hidup. Ya, jadi an-nahr itu menumbalkan makhluk hidup. Walaupun yang diperintahkan, yang ditumbalkan adalah sapi. Kan begitu ya. Kemudian unta, kambing. Nah, itu hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak diperbolehkan seorang itu melakukan tumbal-tumbal sekalipun dengan makhluk yang paling kecil, walaupun dengan seekor lalat sekalipun, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Seperti Rasulullah pernah mengatakan, ya, dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada seorang yang masuk neraka gara-gara menumbalkan seekor lalat. Tumbal, ya nyembelih kan gitu ya, memberikan tumbal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak terjadi. Ya, enggak tahu kalau di sana di Brunei kan gitu ya. Di sini banyak terjadi seperti itu. Mau bangun jembatan, nah gitu kan, sekian ekor sapi disembelih di sana, darahnya, kepalanya ditanam di bawah jembatan. Kan gitu ya. Waliyazubillah. Mau bangun pasar, mau bangun ini, mau bangun rumah juga demikian. Ya, kemudian tidak mungkin terlalu besar lah kalau mungkin sapi, mungkin ayam. Kan gitu ya, sembelih di sana. Nah, demikian. Jadi, tumbal-tumbal seperti ini kesyirikan karena sungguhnya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sembelihan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah ar-roja, yaitu rasa harapan. Seorang itu hanya berharap kepada Allah taala. Tidak boleh dia berharap kepada selain Allah. Mungkin ada seorang dia berharap kepada penjaga gunung, karena gitu ya. Dia datangi mungkin gunung ini, gunung itu, laut ini. Dia datang ke tepi laut, dia panggil, "Wahai penjaga laut ini, saya berharap supaya usaha saya ini lancar." Kan begitu ya. Dia teriak, dia minta. Harapan saya hanya saya gantungkan kepadamu. Nah, ini bahaya sudah seperti ini. Nah, adapun harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah taala berfirman, barang siapa yang berharap, memiliki harapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Baik. Kemudian al-khauf, rasa takut, itu dalam surat Ali Imran ayat 175 kan gitu ya. Atau tawakal tadi, itu bisa dapati dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Ataupun rohbah wal khusyu', harap cemas dan ketundukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, kecemasan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya bisa didapati pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Nah, semua ini adalah jenis-jenis ibadah ya, jenis-jenis ibadah
yang dalilnya kita dapati dari Al-Quran ataupun mungkin dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadat az-zahirah, ataupun selain yang disebutkan tadi dari jenis-jenis ibadah yang lahiriah seperti apa? Salat, zakat dan semisalnya. Maka semuanya itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bisa terjatuh kepada kesyirikan. Demikian juga seperti jenis-jenis ibadah yang sifatnya dia batiniyah, seperti rasa cinta, rasa takut, ataupun yang semisalnya. Kullu halillahi wahda la syarikalah. Semuanya itu hanya untuk Allah semata dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata beliau, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah." Barang siapa yang memalingkan dari jenis-jenis ibadah ini sedikit saja untuk selain Allah, fahuwa musyrik kafir. Maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan, dia seorang musyrik dan kafir. Ya. Jadi barang siapa yang memalingkan jenis-jenis ibadah yang hanya khusus kepada Allah saja dia berikan kepada selain Allah, walaupun hanya sedikit saham ibadah itu dia ambil, dia berikan kepada selain Allah, maka sungguh dia musyrik kafir. Wa in mata qabla ayyatub, jika dia meninggal dunia sebelum bertaubat, fahuwa khalid mukhallad finnari jahannam abadan wal iyadzubillah, maka dia akan kekal bertahan terus di dalam api neraka abadi selamanya, wal iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang seperti ini ya, perbuatan yang berbahaya ini, yaitu perbuatan kesyirikan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Jadi jangan ya, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian beribadah kepada seorang pun bersama Allah. Yaitu memberikan saham ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, ya, demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 116 yang menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ataupun dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, di sana ya ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang beribadah kepada selain Allah beserta dengan ancaman-ancamannya. Orang yang beribadah kepada selain Allah ataupun menyekutukan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan beruntung. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang tidak akan diampuni dosanya. Mereka orang-orang yang diharamkan surga baginya, tempat kembalinya adalah neraka, dan ayat-ayat yang lain yang mengecam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah beliau itu kurang lebih 10 tahun ya, dengan mengajak manusia kepada tauhid, melarang mereka dari berbuat kesyirikan, khususnya ketika beliau berdakwah kepada kaum Quraisy. Sebelum diwajibkan ya perkara-perkara faraid, perkara-perkara wajib yang lainnya belum ditetapkan kepada Allah, belum ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau 10 tahun ya berdakwah tauhid terlebih dahulu, mencegah manusia, melarang manusia dari perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang paling dasar. Adapun selainnya itu adalah perkara yang cabangnya. Jika akar dari sesuatu itu ya rusak, maka cabangnya juga akan rusak. Sehingga kata beliau di sini, wa idza zalal aslu zalal far'u. Kalau akarnya rusak, maka cabangnya juga akan rusak. Maka tatkala orang-orang kafir mereka mengetahui bahwasanya tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam seruannya, di dalam dakwahnya adalah untuk mengajak mereka supaya sama-sama beribadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan apa yang mereka lakukan selama ini, yaitu perbuatan-perbuatan syirik. Inilah yang membuat mereka murka dan marah. Mereka tidak suka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak senang dengan dakwah yang dibawa oleh beliau, karena beliau tidak hanya mengajak manusia kepada pengenalan bahwasanya pencipta kalian adalah
Allah, bukan itu. Bukan itu yang dibawa, sebatas itu saja dibawa oleh Rasulullah. Kalau cuma itu maka Rasul tidak akan diperangi. Bahkan beliau akan tetap disayangi oleh mereka. Karena beliau dikenal ya kebaikannya, akhlak beliau semenjak beliau kecil, sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau sudah dikenal dengan kebaikan-kebaikan tingkah laku, perangai beliau. Ya, banyak sahabat beliau, banyak teman-teman beliau. Orang-orang percaya dengan beliau, menitipkan barangnya dengan beliau. Nah, demikian. Tapi apa yang menyebabkan mereka berbalik arah sehingga memusuhi Rasulullah, membenci Rasulullah, menghina, mengatakan penyihir, orang gila dan yang semisalnya? Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka kepada tauhid uluhiyah, bukan hanya sebatas tauhid rububiyah saja. Kalau seandainya Rasulullah hanya mengajak mereka kepada tauhid rububiyah, nggak akan terjadi itu peperangan. Bahkan sangat sayangnya, bahkan mungkin harta-harta mereka akan mereka berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau hanya mengajak mereka kepada tauhid rububiyah. Kalau seandainya beliau mendatangi kaum Quraisy dan mengatakan, wahai kaum Quraisy, ya, kemudian ketahuilah bahwasanya menciptakan kalian Allah, yang ngasih rezeki kalian Allah, yang menciptakan dan mematikan kalian Allah, ketahuilah itu. Nah, kan gitu kan? Itu saja tauhid rububiyah, gitu ya. Tauhidul ma'rifah. Ya sudah, oh benar. Kalau gitu kita sama. Kan gitu ya. Kita sejalan ya Muhammad. Kalau memang seperti itu saja. Iya, kami dari dulu memang itulah yang kami yakini. Bahwasanya yang menciptakan kita memang Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan kita, yang ngasih rezeki kita, yang mengurusi urusan kita, ini semua Allah. Begitu ya. Ayo, kan gitu ya. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sekendak hati kita. Ayo, kan gitu ya. Sesuka hati mereka saja dengan apa yang mereka fahami. Nah, dengan itulah mereka beribadah kepada Allah, yaitu dengan kesyirikan. Tapi tidak. Beliau tidak hanya menyerukan tauhid rububiyah. Bahkan beliau sampai kepada tauhid uluhiyah. Inilah yang menyebabkan mereka dongkol. Kenapa? Karena konsekuensi tauhid uluhiyah menyebabkan perbuatan-perbuatan mereka selama ini itu dianggap salah. Dianggap sesat. Dianggap menyimpang, ya jelas marah. Kan gitu ya, ya jelas marah. Sehingga sampai hari ini kita dapati orang-orang yang berdakwah tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada agama yang benar, kemudian karena selama ini mereka melakukan amalan yang tidak ada dalilnya, maka dituduhlah orang-orang yang membawa kebenaran ini dengan kelompok yang suka nyalah-nyalahkan. Contohnya kan begitu kan gitu ya. Ini orang yang suka salah-salahkan aja. Semua dibilang salah kata dia. Tidak ada yang benar. Biar aja lah mereka aja yang sudah masuk surga katanya gitu ya. Masya Allah, waliyadzubillah. Kan gitu ya. Nah, demikianlah yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau tidak hanya cacian saja yang beliau terima, bahkan juga ya intimidasi, ancaman itu sampai kepada ancaman fisik, kan gitu ya, sehingga mengenai jasad beliau, tubuh beliau, terbukti beliau melakukan peperangan, kan gitu ya. Terjadi kontak peperangan terhadap orang-orang yang dulu menyayangi Rasulullah, dari kalangan keluarganya juga terjadi pertumpahan darah yang dinamakan dengan al-jihad fi sabilillah. Tegaknya jihad fi sabilillah hanya gara-gara mempertahankan tauhid uluhiyah saja. Subhanallah. Ya, terjadinya pertumpahan darah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pada saat itu dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, hanya gara-gara mempertahankan kalimat la ilaha illallah dengan makna yang benar. Hanya mempertahankan tauhid yang kedua ini saja, tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Karena sungguhnya sebagian mereka juga tauhid asma wa sifat, sebagian mereka juga masih mengagungkan. Mereka masih meyakini nama Ar-Rahman, terbukti mereka masih memakai nama Abdullah, tapi tetap berbuat syirik, kan gitu ya. Mereka masih mengakui nama-nama itu. Walaupun sebagian berhala-berhala mereka namakan dengan nama-nama Allah yang diplesetkan. Lata, Al-Mana, Al-Uzza, kan gitu ya. Al-Uzza itu kan dari kata Al-Aziz, nama Allah. Dikasih nama berhalanya Al-Uzza. Lata dari kata ilah, kan gitu ya, dari kata Allah. Dikasih nama berhala mereka Lata. Al-Mana dari kata Al-Mannan. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala diplesetkan oleh mereka, dikasih kepada nama berhala. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga kewajiban bagi kaum muslimin di sini kata beliau, kewajiban bagi kaum muslimin
untuk mempelajari agamanya ini. Dalami agamanya, ketahui apa hakikat agamanya. Pelajari tauhid dan lawannya. Pelajari tauhid dan lawannya. Apa lawannya? Syirik. Jangan pelajari tauhidnya saja. Karena ada sebagian orang nggak mau mempelajari kesyirikan. Bagaimana jenis-jenis kesyirikan itu nggak mau pelajari. Yang penting kita hanya beribadah kepada Allah. Wes sudah. Kan gitu ya. Yang penting kita beribadah kepada Allah sudah. Yang penting yang kepada Allah saja sudah. Dia tidak pernah mempelajari kesyirikan. Apa itu jenis-jenis kesyirikan? Ini syirik atau tidak? Itu nggak pernah dipelajari. Ya, jadi kalau mempelajari tauhid, pelajari juga syiriknya. Kalau ingin belajar sunnah, pelajari apa perkara yang bid'ahnya. Kalau ingin mempelajari ketaatan, dipelajari juga apa itu kemaksiatan. Mempelajari keburukan bukan harus untuk melakukannya, kan gitu ya. Mempelajari atau mengetahui sesuatu keburukan, mempelajari kesyirikan, mempelajari kebid'ahan, apa itu kemaksiatan, bukan berarti harus kita lakukan. Akan tapi supaya kita tahu ini adalah kemaksiatan, supaya kita tahu ini adalah kebid'ahan, kita tahu ini adalah kesyirikan. Karena sangat disayangkan kalau sampai generasi-generasi Islam ini tumbuh besar tanpa mengetahui apa itu syirik. Nanti jangan-jangan syirik itu dikirain merek makanan lagi. Kan gitu ya. Sampai-sampai orang sekarang ini di Indonesia, nggak tahu di sana. Kalau dikatakan jangan berbuat syirik, yang dipahami apa? Iri. Ya, iri yang dipahami. Nggak boleh berbuat syirik. Ngangguk-ngangguk, oh iya benar. Ngangguk-ngangguk mereka, nggak boleh buat syirik. Tapi apa yang dia pahami? Jadi yang disampaikan oleh penceramah berbeda dengan apa yang ditangkap oleh si pendengarnya. Walaupun kalimatnya sama-sama sya, ro, dan kaf gitu ya, syirik. Tapi ternyata yang dia pahami, si pendengar memahami iri. Oh iya benar, nggak boleh iri. Itu tetangga saya iri, itu teman saya iri katanya. Padahal yang diinginkan oleh si penceramah adalah dosa yang paling besar yang nggak diampuni. Nah demikian. Yaitu karena tidak ada pengenalan kepada umat itu terhadap perkara-perkara buruk tadi. Maka di sini beliau membawakan satu riwayat dari Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Innama tunqadu urul Islam urwatan. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Jadi kata Umar bin Khattab, sesungguhnya tali kekuatan Islam ini akan terlepas sehelai demi sehelai. Kenapa? Jika di dalam Islam ini tumbuh generasi-generasi yang nggak kenal perkara jahiliyah. Nggak tahu mereka bahwasanya ini perkara jahiliyah. Akibatnya apa? Mereka lakukan dengan tenang-tenang saja, kan gitu ya. Mereka nggak merasa bahwasanya mereka sedang melakukan perkara jahiliyah. Kenapa? Karena nggak dipelajari. Mereka tidak mempelajarinya. Mereka tidak mendalaminya, kemudian berusaha untuk menjauhi dan menyampaikan kepada manusia. Nah ini bahayanya. Nah demikian juga seorang terjatuh kepada perkara bid'ah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mempelajari kaidah-kaidah bagaimana dia di atas sunnah, kemudian bagaimana dia bisa terjatuh kepada bid'ah. Nah orang-orang juga mungkin terjatuh kepada perkara maksiat. Ya karena dia tidak pernah mempelajari bagaimana kaidah ketaatan itu dan kaidah kemaksiatan. Dia melakukan satu kemaksiatan, dia sangka itu satu ketaatan. Kan gitu ya. Seperti ya istilah-istilah lah gitu ya, istilah-istilah kemaksiatan. Ya seperti gitu ya. Enggak ada sekarang itu orang buat judul seperti bank lah gitu ya. Enggak akan ada yang buat itu bank riba seperti kata Syafiq gitu ya. Enggak ada yang buat bank riba. Enggak ada yang mau buat seperti itu. Kan gitu ya, nama banknya bagus-bagus. Ya, kenapa? Karena mereka pahami ya riba itu haram kan gitu ya. Oh riba kami enggak mau. Riba kami enggak mau. Tapi dibuat dengan nama yang lain, bagi hasil. Bunga kan gitu ya. Walaupun namanya juga kadang bagi hasil. Bunga, faedah dan semisalnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini mungkin ringkasan yang bisa kita sampaikan dari syarah yang terdapat di dalam kitab Al-Wajibat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari jenis tauhid yang kedua bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.